Bima, pria berusia 30-an, sudah beberapa bulan terakhir bekerja sebagai satpam di sebuah perumahan baru. Perumahan itu lumayan luas, tapi rumah yang sudah ditempati baru belasan saja. Malam-malam terasa lengang, sunyi, hanya suara jangkrik dan motor sesekali lewat jalan besar yang terdengar. Tugas Bima sederhana, menjaga pos di gerbang, patroli keliling, memastikan lingkungan aman. Karena penghuni masih sedikit, waktu kerjanya lebih banyak dihabiskan duduk di pos sambil ngopi atau main HP. Di antara penghuni perumahan itu, ada satu yang paling sering ia lihat. Maya, perempuan awal 30-an, tinggal di Blok B, rumahnya paling depan dekat jalan masuk komplek. Setiap sore ia keluar untuk menyapu teras atau sekadar jalan kecil mengelilingi lingkungan. Maya dikenal ramah. Kulitnya putih bersih, rambutnya sebahu sering digelung sederhana. Kalau lewat depan pos satpam, pasti menyapa dengan senyum. "Selamat sore, Mas Bima," ucapnya suatu kali sambil membawa belanjaan dari warung depan. Bima membalas senyum itu. "Sore Bu Maya, belanja sore-sore ya." Maya terkekeh kecil. Iya, suami jarang di rumah. Jadi kalau lapar harus masak sendiri. Kadang malas keluar jauh-jauh. Sejak itu Bima tahu, Maya lebih sering sendiri di rumah karena suami kerja di luar kota. Pulang sebulan sekali, kadang lebih lama. Malamnya, saat berkeliling, Bima memperhatikan rumah Maya tetap terang meski sudah larut. Lampu ruang tamu menyala, tirai tertutup rapat. Di tengah perumahan yang sunyi, rumah itu satu-satunya yang terang. Perasaan aneh muncul dalam dirinya, antara iba dan penasaran. Biasanya ia cuek, tapi malam itu langkahnya melambat saat melewati rumah Maya. Malam-malam berikutnya, pemandangan yang sama terulang. Maya keluar rumah, kadang hanya untuk membuang sampah, atau berdiri di teras sambil menatap layar ponsel. Dan Bima, yang biasanya bosan menatap jalan kosong dari pos, kini jadi punya alasan untuk menoleh lebih sering. Perumahan itu memang sepi. Namun sejak mengenal Maya, malam-malam Bima terasa lebih singkat. Suatu sore, Bima sedang duduk di pos sambil menyeruput kopi sachet. Angin berembus pelan, jalan komplek terlihat sepi seperti biasa. Dari kejauhan, Maya berjalan santai, sambil membawa kantong plastik kecil. Saat melewati pos, ia melambatkan langkah. "Mas Bima, nggak bosan ya jaga sendirian di sini?" tanyanya dengan nada bercanda. Bima langsung tersenyum lebar, lalu meletakkan gelas kopi di meja kecil. "Ya kadang bosen juga, Bu. Untung kadang ada yang lewat, jadi ada teman yang ngobrol sebentar." Maya tertawa kecil, lalu menoleh ke jalanan kosong. "Iya, ya komplek ini masih kayak hutan. Malam-malam juga sepi banget." "Betul," jawab Bima. "Justru itu enaknya. Lebih gampang ngawasin. Kalau rame, biasanya malah banyak masalah." Tiba-tiba Maya menaruh kantong plastiknya sebentar di meja pos. Dari dalam plastik, terlihat beberapa bungkus roti. Ia mengambil satu, lalu menyerahkannya pada Bima. "Ini Mas buat teman ngopi. Tadi saya belinya kebanyakan." Bima sempat menolak, tapi Maya memaksa. "Ambil aja Mas, daripada nanti nggak ada yang makan." Akhirnya Bima menerimanya dengan senyum. "Terima kasih Bu Maya, jadi rezeki malam ini." Obrolan berlanjut ringan. Maya bercerita tentang rutinitasnya yang membosankan di rumah. Nyiramin bunga, kadang masak, bersih-bersih, kadang menonton TV sendirian. Suaminya jarang pulang karena kerjaan di luar kota, jadi ia terbiasa mengisi hari dengan hal-hal kecil. "Kalau malam suka takut juga sih," katanya pelan. "Kadang ada bunyi aneh di dapur, atau suara angin di atap bikin kaget." "Kalau ada apa-apa tinggal telepon saya aja, Bu," ujar Bima. "Nomor saya ada di papan pos kan? Tinggal hubungi." Maya menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. "Iya, makasih ya Mas. Jadi agak tenang kalau ada yang jagain di depan."
Hari itu Maya agak lama duduk di pos. Angin membawa aroma wangi dari bajunya, membuat suasana terasa berbeda bagi Bima. Tidak ada yang terlalu istimewa, hanya percakapan sederhana, tapi cukup membuat malam terasa hangat. Saat akhirnya Maya pamit pulang, Bima memperhatikannya yang perlahan menjauh di jalan komplek yang remang. Ada rasa aneh yang mulai tumbuh, meski ia sendiri belum berani menamainya. Malam itu hujan turun cukup deras. Perumahan yang biasanya sudah sepi, makin terasa lengang. Bima lagi duduk di depan pos, sambil menyalakan radio kecil. Baru saja ia mengangkat gelas kopi, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal muncul di layar. "Halo?" jawabnya. "Mas Bima, ini Maya. Maaf ganggu. Di rumah saya listriknya kayak korslet. Tadi sempat mati, terus nyala lagi. Saya takut, soalnya ada percikan di colokan dapur." Suara Maya terdengar cemas. Bima segera berdiri. "Oh, baik Bu, saya kesana sekarang." Beberapa menit kemudian, ia sudah mengetuk pintu rumah Maya. Pintu dibuka, Maya tampak mengenakan daster panjang warna biru muda, rambutnya diikat. Wajahnya masih terlihat panik. "Mas, ini di dapur. Tadi sempat ada bunyi cetrek terus lampunya padam." Bima mengangguk dan masuk. Suasana rumah sederhana, rapi, dan harum wangi sabun lantai. Ia mengikuti Maya ke dapur. Benar saja, colokan di dekat kulkas gosong sedikit. Bima segera mencabut kabel, lalu mengecek sekring. "Ini kayaknya kabelnya jelek, Bu. Bahaya kalau dipakai terus. Sementara jangan colokan apa-apa di sini dulu," jelasnya. Maya menghela napas lega. "Ya ampun, saya tadi deg-degan banget. Takut kalau ada apa-apa." "Untung cepat ketahuan," balas Bima. "Besok kalau sempat, saya carikan tukang listrik, biar diganti sekalian kabelnya." Maya tersenyum, kali ini lebih tenang. "Terima kasih ya, Mas. Kalau nggak ada Mas Bima, mungkin saya udah nangis panik." Bima hanya mengangguk, mencoba menahan diri agar tetap profesional. Tapi tidak bisa dipungkiri, berdiri di dalam rumah Maya, melihatnya begitu dekat, membuat hatinya bergetar aneh. Sebelum pulang, Maya sempat membuatkan segelas teh hangat untuknya. Mereka duduk sebentar di ruang tamu, mendengarkan suara hujan di luar. "Kalau nggak ada Mas Bima, mungkin nggak betah tinggal di komplek ini," kata Maya lirih. "Sepi banget, bikin takut." Bima menatapnya sejenak, lalu menjawab pelan, "Tenang Bu, selama saya di sini nggak perlu khawatir." Maya tersenyum kecil. Senyum itu sederhana, tapi cukup membuat Bima sulit melupakan. Beberapa hari setelah kejadian korslet itu, hubungan Bima dan Maya terasa lebih akrab. Setiap kali lewat depan pos, Maya tak hanya menyapa, tapi sering berhenti sebentar untuk mengobrol. Suatu malam, saat udara dingin berembus dari arah sawah belakang komplek, Maya datang, membawa termos kecil dan sebuah kantong plastik. "Mas Bima, pasti kedinginan kalau jaga malam-malam gini," katanya, sambil meletakkan bawaan di meja pos. "Saya udah bikin kopi sama gorengan. Temani saya sebentar ya." Bima sempat terkejut. "Waduh Bu, kok repot-repot amat Bu?" Maya tersenyum santai. "Ah, nggak repot. Toh saya juga sendirian di rumah daripada ngalamun." Aroma kopi hitam segera memenuhi udara. Mereka duduk berhadapan. Gelas plastik berisi kopi hangat di tangan, ditemani gorengan tahu isi dan pisang goreng. Obrolan awalnya soal komplek, lampu jalan yang masih banyak mati, saluran air yang sering mampet kalau hujan deras, sampai isu keamanan karena pagar belakang belum dipasang. Namun lama-lama malah mengarah pribadi. Maya bercerita tentang dirinya. "Suami saya kerja luar kota, kadang bisa 3 bulan nggak pulang. Saya pikir bisa terbiasa, tapi ternyata ya sepi juga." Bima mendengarkan dengan tenang. "Wajar Bu, tinggal di komplek yang masih jarang orang, terus sendirian pula. Berat." Maya menghela napas panjang, diam sejenak, matanya menerawang. "Kadang saya iri lihat tetangga yang suaminya pulang kerja, ada temannya di rumah. Saya malah
cuman ngobrol sama TV. Bima terdiam sesaat, lalu berusaha mencairkan suasana. Kalau gitu, bisa cari saya di pos. Saya juga bosan kalau cuma sendiri. Maya tertawa kecil, tatapannya terlihat lebih hangat. Hati-hati mas, nanti saya malah ketagihan ngobrol, gimana? Bima ikut tertawa, tapi dalam hati ia merasa sesuatu mulai berubah. Suasana malam itu berbeda, hangat, akrab, dan ada rasa nyaman yang sulit dijelaskan. Setelah hampir 1 jam, Maya akhirnya berdiri. Sudah malam, saya pulang dulu ya mas. Besok saya bawain camilan lagi. Bima mengangguk sambil membereskan gelas kopi. Wah, makasih bu. Malam ini jadi nggak dingin. Maya melangkah pulang dengan senyum tipis di wajahnya. Dan sejak malam itu, Bima tahu, pos satpam tidak akan pernah terasa sepi lagi. Sejak malam ngopi bersama, Maya makin sering mampir ke pos satpam. Kadang hanya sebentar, kadang bisa lama, tergantung suasana hatinya. Malam itu, sekitar pukul 9, Maya datang sambil membawa 2 bungkus mie instant cup. Mas, saya tadi masak mie, terus kepikiran kayaknya enak dimakan bareng daripada makan sendiri. Bima terkekeh kecil. Wah, saya jadi sering ditraktir nih. Nanti saya kebiasaan, Bu. Biarin, jawab Maya santai. Saya juga jadi ada teman yang ngobrol. Mereka duduk di bangku pos, menyeruput mie hangat. Hujan rintik-rintik turun di luar, membuat suasana terasa lebih dekat. Obrolan malam itu berbeda. Maya mulai bercerita lebih dalam. Kadang saya capek, Mas, ucapnya lirih. Bukan capek fisik, tapi capek nunggu. Suami jarang pulang, selalu sibuk. Rasanya kayak saya nggak dianggap. Bima menatap wajah Maya sekilas, mencoba tetap tenang. Saya ngerti, Bu, berat banget pasti. Tapi yang penting Bu Maya masih kuat jalanin semua sendiri. Maya tersenyum tipis, tapi matanya terlihat berkaca-kaca. Saya sering mikir, apa hidup saya bakal begini terus? Sepi, nunggu, dan gak pernah diperhatiin. Hening sejenak. Bima merasa dadanya ikut sesak mendengar keluhan itu. Ada dorongan untuk menguatkan Maya, lebih dari sekadar kata-kata. Tapi ia menahan diri. Kalau Bu Maya butuh teman, saya ada kok, ucap Bima. Mungkin saya nggak bisa banyak bantu, tapi minimal bisa dengerin. Maya menatapnya lama, seolah menimbang sesuatu. Lalu ia mengangguk pelan. Makasih, Mas. Saya nggak nyangka bisa senyaman ini ngobrol sama orang lain, apalagi sama satpam komplek. Bima tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Tapi di dalam hati, ia tahu perasaan itu mulai tumbuh. Bukan sekadar kasihan, bukan hanya perhatian. Ada sesuatu yang lain. Malam makin larut, Maya akhirnya pulang. Sebelum masuk rumah, ia sempat menoleh sebentar. Maya memberikan senyum yang berbeda. Senyum yang meninggalkan jejak hangat di benak Bima sepanjang malam. Malam itu hujan turun deras sekali. Angin kencang membuat tirai pos satpam bergoyang-goyang. Bima duduk sambil menyalakan jaket tipisnya, mencoba menahan dingin. Jalan komplek benar-benar sepi, bahkan suara motor pun tak terdengar. Sekitar pukul 10 malam, dari kejauhan terlihat payung merah mendekat. Ternyata Maya. Daster yang dikenakannya sedikit basah di bagian bawah, rambutnya juga tampak lepek kena gerimis. Mas Bima kedinginan banget pasti, katanya sambil sedikit membungkuk menaruh termos di meja pos. Saya bikinin jahe. Bima tersenyum. Wah, repot-repot lagi, Bu. Padahal begini aja udah cukup kok. Ah, nggak apa-apa, jawab Maya. Saya juga bosan di rumah. Hujan gini malah bikin tambah sepi. Mereka duduk berhadapan sambil menyeruput jahe hangat. Obrolan awalnya santai. Tentang hujan, tentang listrik komplek yang kadang mati, bahkan soal tetangga baru yang pindahan. Tapi tak lama, angin bertiup makin kencang. Air hujan sampai menetes masuk ke dalam pos kecil itu.
Bima berdiri dan merapatkan plastik penutup di sisi pos, tapi tetap saja dingin merayap. Mas, kenapa nggak berteduh di rumah saya aja dulu? Nanti kalau sudah agak reda, baru balik ke pos, ucap Maya tiba-tiba. Bima sempat ragu. Wah, nanti kalau ada warga yang lihat. Maya memotong. Siapa juga? Udah jam segini, Mas. Paling cuman hujan sama angin. Akhirnya Bima menurut. Mereka berjalan cepat menembus hujan menuju rumah Maya. Begitu masuk, suasana langsung terasa hangat. Aroma harum lantai bercampur wangi dari tubuh Maya yang baru selesai mandi. Duduk aja dulu, Mas. Saya ambilin handuk biar nggak kedinginan, katanya. Bima duduk di ruang tamu. Televisi menyala tanpa suara. Hanya lampu temaram dari ruang tengah yang menerangi. Maya kembali membawa handuk kecil, lalu menaruhnya di meja. Pakai aja, biar nggak masuk angin. Terima kasih, Bu, ucap Bima sambil mengeringkan rambutnya. Hening sejenak, hanya suara hujan deras di luar yang terdengar. Maya duduk di sofa seberang, menatap kosong ke arah televisi. Lalu ia berkata pelan, hampir seperti berbisik. Kadang saya iri lihat orang lain, Mas. Malam-malam dingin gini, mereka punya yang nemenin. Saya selalu sendirian. Bima menoleh. Tatapan mata Maya singgah padanya hanya beberapa detik, tapi cukup untuk membuat suasana berubah. Ada sesuatu di sana, rasa kesepian yang dalam, sekaligus undangan tak terucap. Bima menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia tahu, ada garis tipis yang kalau dilewati, semuanya tak akan sama lagi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Bima merasa godaan itu begitu nyata. Malam itu menjadi titik di mana hubungan mereka akhirnya melewati batas. Semua rasa penasaran yang selama ini dipendam, pecah begitu saja, tanpa bisa ditahan lagi. Tapi setelahnya, Maya tampak ketakutan. Bima langsung disuruh cepat-cepat keluar. Setelah kejadian malam itu, wajahnya Maya sering terlihat pucat. Setiap kali berpapasan dengan Bima, ia buru-buru menunduk atau mencari alasan untuk pergi. Bima pun ikut merasa was-was. Hatinya campur aduk, antara menyesali dan merindukan. Perumahan yang sepi itu tiba-tiba terasa penuh mata-mata yang tak terlihat. Setiap suara pintu tetangga atau langkah kaki di jalanan membuat keduanya waspada. Namun waktu berjalan. Beberapa hari kemudian, sikap Maya mulai berubah. Saat malam menjelang, ketika Bima sedang menyiram tanaman di depan pos, Maya keluar rumah dengan senyum tipis. Kali ini, bukannya menjauh, justru ia menyapa dengan suara lembut yang membuat Bima terkejut. Mas Bima, jangan terlalu dingin sama aku ya, aku takut salah paham. Sejak saat itu, mereka mulai sering mencari celah untuk bisa bersama. Kadang Maya pura-pura meminjam sesuatu, kadang Bima sengaja lewat lebih lama dari biasanya, hingga akhirnya keberanian mereka meningkat, diam-diam janjian. Ada kalanya mereka bertemu di rumah Maya, saat keadaan benar-benar sepi. Pernah juga, tengah malam, Maya beralasan keluar beli sesuatu, lalu bertemu Bima di pos satpam perumahan yang kosong. Di sana, obrolan singkat mereka selalu diselimuti rasa tegang sekaligus candu. Hubungan terlarang itu kini sudah seperti rahasia yang hanya mereka berdua simpan erat-erat. Bagi Bima, setiap pertemuan menjadi hal yang susah buat dilupakan. Bagi Maya, setiap senyum Bima adalah pelarian dari sepi dan kesendirian. Mereka tahu ini salah, tapi semakin mencoba menjauh, justru semakin sulit melepaskan diri. Semakin sering mereka bertemu, semakin tipis pula rasa hati-hati yang dulu sempat menahan langkah. Bima dan Maya seperti menemukan dunia baru yang hanya mereka nikmati berdua. Tapi tanpa sadar, jejak kecil mulai tertinggal. Suatu malam, Maya sengaja keluar rumah dengan alasan membeli sesuatu. Padahal, ia sudah janjian dengan Bima untuk bertemu di pos satpam yang kosong. Mereka ngobrol sambil duduk di bangku kayu, bercanda pelan, kadang saling berbisik seperti anak remaja yang sedang kasmaran. Namun dari kejauhan, lampu motor tiba-tiba menyapu arah mereka.
Ada warga perumahan lewat dalam. Refleks Bima dan Maya langsung berdiri, seakan-akan hanya kebetulan bertemu. Untung warga itu tidak curiga, hanya mengangguk singkat lalu berlalu. Tapi jantung keduanya berdetak kencang tak karuan. Besoknya, saat Bima sedang mencuci motor di depan pos, seorang tetangga dari blok lain lewat dan menatapnya agak lama. "Mas Bima, seringnya malam-malam di rumah pojok?" tanyanya sambil tersenyum penuh arti. Bima kaget, buru-buru menyembunyikan wajah. "Ah, enggak kok, cuma sekali-sekali aja. Kebetulan lagi nggak bisa tidur." Meski jawabannya terdengar enteng, hatinya tak lepas dari rasa gelisah. Ia sadar, gosip bisa saja muncul kapanpun. Apalagi di perumahan baru yang warganya masih saling mengamati. Maya pun mulai resah. Malam berikutnya ia mengirim pesan singkat ke Bima, "Mas, jangan sering-sering keluar bareng aku dulu. Takut ada yang ngeh. Kita harus lebih hati-hati." Tapi anehnya, jarak itu justru membuat mereka semakin ingin bertemu. Setiap kali Bima melihat lampu rumah Maya menyala, ia seperti ditarik ke sana. Dan Maya, meski berusaha menghindar, selalu menemukan alasan baru untuk mendekat. Rahasia mereka susah disembunyikan, sementara tanda-tanda kecurigaan mulai bermunculan di sekitar perumahan yang sepi itu. Malam itu Bima menerima pesan dari Maya. Singkat saja, "Mas, aku nunggu di rumah. Sekarang sepi, cepat ya." Tanpa banyak pikir panjang, Bima melangkah ke rumah Maya. Pintu pagar dibiarkan terbuka sedikit, tanda bahwa ia sudah siap menunggu. Begitu masuk, suasana rumah terasa hening, hanya lampu ruang tamu yang temaram. Mereka bercakap pelan, saling mendekat hingga lupa waktu. Suasana semakin larut ketika tiba-tiba, tok-tok-tok, suara pintu depan digedor keras. "Maya, buka pintunya." Suara seorang wanita terdengar lantang. Itu suara ibu Maya, yang diam-diam berkunjung untuk menginap malam itu. Maya langsung pucat, tubuhnya gemetar. Bima ikut panik, otaknya kosong, mencari jalan keluar. Namun belum sempat ia kabur buat sembunyi, pintu terlanjur terbuka. Sosok ibu Maya berdiri di sana, terkejut melihat pemandangan yang tak seharusnya. "Astagfirullah, Maya, ini apa-apaan?" Bima terpaku, merasa seluruh tubuhnya berat. Maya menangis, berusaha menjelaskan, tapi semua kata terdengar berantakan. Keesokan harinya gosip pun menyebar cepat di perumahan yang semula sepi itu. Nama Bima dan Maya jadi buah bibir, bisik-bisik terdengar di setiap sudut. Bima akhirnya memilih pindah rumah, tak kuat menanggung tatapan para tetangga. "Maya?" Ia menutup diri, jarang keluar rumah, hanya ditemani rasa penyesalan. Hubungan terlarang yang awalnya terasa indah, akhirnya jadi beban yang menghancurkan keduanya. Rahasia yang dulu mereka simpan rapat-rapat, kini jadi aib yang tak bisa ditutupi lagi.